Orang ini dikelilingi oleh energi keberuntungan. Jelas orang yang baik hati, tetapi menderita penyakit parah. Sungguh disayangkan. Kakek, ada apa? Kakak cepat. Kakak. Kakek, Berhenti mengguncangnya. Guncang dia lebih banyak lagi, dan kakekmu akan benar-benar mati. Dasar bocah kecil. Kau punya nyali. Berani-beraninya kau mengutuk kakakku mati. Jangan khawatir kak. Aku akan menelepon Dokter Ilahiwu. Ketika dia sampai di sini, dia pasti akan menyembuhkan kakak. Pada saat tabib sakti itu tiba, kau bisa mempersiapkan pemakaman kakekmu. tunggu. Bisakah kamu menyelamatkan kakekku? Tentu saja, tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak bisa kusembuhkan. Baiklah, jika kamu menyembuhkan kakekku, aku akan memberimu 10 juta. Sikap adalah segalanya. Apa yang sedang kau lakukan? Hentikan. Jika terjadi sesuatu pada kakekku, aku tidak akan mengampunimu. Kau tidak bisa membedakan benar dari salah, baik dari jahat. Kau keluarga namun, nasibmu jauh lebih rendah dari adikmu. Kau berani mengutukku mati. Kau mencari mati. Tunggu. Kakek sudah bangun. King Kun, apa yang terjadi padaku? Kakek, kamu baru saja mengalami episode. Kamu pingsan. Seseorang menyelamatkanmu. Cepat temukan dia. Siapkan hadiah yang banyak untuk berterima kasih padanya karena menyelamatkan hidupku. Baiklah, aku akan segera menyiapkannya. Tunggu. Kakek anak itu hanyalah anak miskin. Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan penyakit? Menurutku, aku tetap harus menelepon Dokter Ilahiwu. Tunggu dia datang dan memeriksamu. Kakak, jangan berprasangka buruk terhadapnya. Kakek aku akan pergi menyiapkan hadiahnya sekarang. Ingat dulu guru celestial nasional juga bukan siapa-siapa. Memang kita seharusnya tidak memiliki prasangka apapun. King Kun cepat pergi. Baiklah. Ling Yun, mengapa kau ada di sini? Apakah itu perlu dikatakan? Pasti tahu kamu ada di sini. Menyelinap masuk dengan sengaja untuk mengejarmu tanpa hentikan. Kau datang. Mengapa aku tidak boleh datang? Apa statusmu? Kau layak dibandingkan dengan kami. Lalu katakan padaku, apa statusmu? Kalau begitu dengarkan aku. Tuan Muda Li, dia adalah putra sulung dari keluarga Li, keluarga kelas 1 di Longjing. Baru saja membantu putriku mengamankan kontrak 100 miliar keluarga Xiao dan kerjasama dengan keluarga Xiao. Berarti, keluarga Wei kami memiliki setengah kaki melangkah ke masyarakat kelas atas Longjing. Ling Yun, kamu adalah pria yang dipelihara. Mungkin saja, bisakah kalian dibandingkan dengan kami? Pertama, kontrak 100 miliar itu diperintahkan olehku kepada keluarga Xiao. Kedua, siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Hanya setengah menginjakkan kaki di masyarakat kelas atas, dan kau berani bersikap begitu arogan. Bagaimana jika kukatakan padamu, akulah langit masyarakat kelas atas? Maka kalian semua, tidakkah harus berbaring di tanah dan berbicara padaku? Apa? Kau bilang kau adalah langit masyarakat kelas atas. Kau juga bilang bisa memerintah keluarga Xiao. Ling Yun, saat acara keluarga elit berkumpul seperti ini, kau berani mengucapkan kata-kata besar seperti itu? Apa kau tidak takut mati, Ibu? Siapa orang ini? Di perjamuan ulang tahun Nyonya Xiao, mengatakan hal-hal arogan seperti itu. Tidak ingin hidup. Aku sudah lama mendengar bahwa keluarga Wei ada menantu yang tidak berguna. Melihatnya hari ini, Patriark Chen kepala keluarga Chen. dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Terlepas dari kasusnya, Patriark Chen kepala keluarga Yang. membuar. Memang jalan menuju kematian. Ling Yun, omong kosong apa yang kau bicarakan? Cepat minta maaf kepada Patriark Chen dan Patriark Yang. Jika tidak, aku tidak bisa melindungimu. Kau bilang minta maaf kepada mereka. Apakah kalian berdua pantas? Nah, apakah kamu tahu prinsip bencana yang berasal dari mulut? Saudara Chen, kupikir kau terlalu baik. Seorang junior seperti ini, yang berbicara tanpa batasan, harus ditampar 300 kali, dan diajari pelajaran yang baik. Jika tidak, cepat atau lambat itu adalah jalan buntu. Dua Patriark. Aku minta maaf. Ling Yun belum pernah melihat acara yang begitu megah dan berbicara tanpa dipikirkan. Aku minta maaf kepada kalian berdua atas namanya. Mohon maafkan dia. Karena Nona Wei memohon, maka kita akan memberikan wajar. Keluarga Xiao, beri dia kesempatan. Selama dia berlutut di tanah dan bersujud 3 kali padaku, lalu tampar dirimu 10 kali lagi, dan keluar dari aula perjamuan. Aku tidak akan mengejar masalah ini lebih lanjut. Saudara Chen,
Bagaimana menurutmu? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Nyonya Xiao. Tidak pantas melihat darah. Cara bagus untuk mengatasinya. Ling Yun, kemarilah dengan cepat dan minta maaf kepada kedua pria ini. Minta maaf kepada mereka. Sudah kubilang mereka tidak pantas. Bahkan jika itu Dewa Perang Lingxi, dia di sini. Mereka tak layak mendapat maafku. Ling Yun, kau sangat berani. Kenapa aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya? Betapa beraninya dirimu. Kau baru saja menyinggung dua kepala keluarga. Kini kau telah melukai Dewa Perang Lingxi. Apakah kau begitu terburu-buru untuk bertemu Raja Neraka? Ling Yun, diam. Apa kau benar-benar ingin mati di sini hari ini? Tuan Muda Li, aku tahu kau punya banyak teman. Bisakah kau membantu Ling Yun dan memohon ampunan? Sini, bagaimana aku bisa membantu dengan ini? Ling Yun menyebabkan keributan besar di perjamuan ulang tahun Nyonya Xiao hari ini. Dan bahkan menghina keluarga Xiao dan Dewa Perang Lingxi. Dia tidak punya jalan keluar. Ketika Dewa Perang Lingxi tiba nanti, jauhi orang ini. Darahnya akan terkena kamu. Sini, Ling Yun sendiri yang menyebabkan ini. Kau seharusnya tidak memohon untuknya lagi. Jika Dewa Perang Lingxi menyalahkan kita, keluarga Wei kita tidak akan mampu menahannya. Dua kepala keluarga, Xin Yi kami, sudah bercerai dari pria ini. Mohon, jangan melibatkan keluarga Wei kami. Jangan khawatir. Karena keluarga Wei-mu memahami situasinya, kami para bangsawan adalah orang-orang yang masuk akal. Kami tidak akan melibatkanmu. Nah, tadi kau mengajak kami, 4 keluarga besar. Kami bisa saja mengampunimu. Tapi kamu 1000 kali, 10.000 kali mengucapkan kata-kata arogan seperti itu untuk menghina Dewa Perang Lingxi kami. Dia adalah wajar dari Longjiang kami. Hari ini, aku atas nama tokoh-tokoh berpengaruh Longjiang menjatuhkan hukuman mati padamu. Kau mewakili tokoh-tokoh berpengaruh Longjiang. Apakah kau bertanya kepada mereka? Menghina Dewa Perang Lingxi seperti menampar wajah semua tokoh berpengaruh di Longjiang. Keluarga Chenku mendukung keputusan Patriark Yan. Apa kau dengar itu? Ling Yun, sekarang baik Patriark Chen maupun Patriark Yan telah menjatuhkan hukuman mati padamu. Apa kau pikir kau bisa lolos dari malapetaka ini hari ini? Benar sekali. Siapa yang berani menghina Dewa Perang Lingxi? Ini bertentangan dengan keluarga Heiku. Aku mendukung hukuman mati untuk Ling Yun. Keluarga Yiku juga. Jatuhkan hukuman mati untuk Ling Yun. Hukuman mati, hukuman mati. Aku ingin melihat siapa yang berani. Kau siapa cantik? Apa hakmu mempertanyakan kami? Begitu banyak orang di sini. Dan keputusan dari yang berkuasa. Bukankah itu jelas? Menurutku, dia tepatnya adalah rubah wanita jahat. Disebut nama bangsat Ling Yun ini. Dibiayai oleh uang luar, milik keluarga Xin Yi. Putri, setelah kau baru saja memohon untuknya, dia sudah berhubungan dengan wanita lain. Ling Yun, aku benar-benar salah menilaimu. Aku benar-benar merasa bersalah padamu sebelumnya. Dan memberimu 1 juta sebagai kompensasi. Sekarang sepertinya, kau sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Rasa bersalah di hatiku. Jika aku katakan, Nona Xiao dan aku bertemu untuk pertama kalinya hari ini, apakah kau akan percaya padaku? Tuan Ling, jangan terlalu formal. Kita baru saja mendapatkan surat nikah kita. Kami menikah secara hukum. Aku mengerti. Gadis ini begitu cantik. Masa baru pertama kali ketemu dan menikahimu. Pria ini, kau pasti mencuri uang keluarga Wei untuk memelihara wanita simpanan di luar. Bercerai dan tidak sabar untuk menjadikannya istri resmi. Kau benar-benar putus asa, bukan? Diam. Patriark Yan, kenapa kau memukulku? Wanita ini secara terbuka mempertanyakan keputusanmu. Aku membela kalian berdua. Membela pantatku. Kau ingin mati. Jangan menyeret kami bersamamu. Kenapa kau memukulku? Dia yang menyebabkan masalah. Ya, Patriark Yang. Tuan Muda Li hanya mencoba untuk menjunjung tinggi otoritasmu. Menegakkan otoritas kami. Apa kau tahu siapa dia? Bukankah dia hanya wanita simpanan, bayaran Ling Yun? Identitas lain apa yang bisa dia miliki? Apa kau juga berpikir begitu? Kedua kepala keluarga, aku minta maaf atas rasa malu ini. Ini mantan suamiku. Dia hanya seorang suami rumah tangga. Selain mencuci pakaian dan memasak, dia tidak bisa melakukan apapun. Dia tidak mungkin mengenal
orang penting manapun. Mohon para patriark, demi keluarga Xiao dan keluarga Wei kami. Selamatkan nyawa mereka. Usir saja mereka. Xin Yi, apa yang kau bicarakan? Tidak bisakah kau lihat kedua patriark sudah marah? Kenapa kau masih membelanya? Kedua kepala keluarga, apa yang baru saja putriku katakan? Itu semua omong kosong. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Kami dan Ling Yun tidak ada hubungan apapun lagi. Orang ingin berproses dengan kedua pembuat onar yang mengganggu acara ini. Silakan saja. Jangan khawatir tentang perasaan kami. Begitu, Kak? Keluarga Weimu benar-benar buta. Aku benar-benar tidak tahu apa yang keluarga Xiao lihat darimu. Sampai-sampai memberimu proyek senilai miliaran. Patriark Chen, apa maksudmu dengan itu? Apa kami melakukan kesalahan? Salah. Apa kau tahu? Dia adalah orang yang kau panggil putri berharga keluarga Xiao, dewa perang wanita nomor 1 Xia Agun, Xiao Lingxi. Ini, bagaimana ini mungkin? Apel. Bagaimana bisa pria ini Ling Yun berhasil berhubungan dengan dewa perang Lingxi? Aku tidak pernah menyangka yang selalu kuidolakan, dewa perang Lingxi, akan berdiri tepat di depanku, dan aku bahkan tidak mengenalinya. Li Wenjikan. Aku ingat kau mengatakan bahwa kau membantu keluarga Wei mendapatkan kontrak $1 miliar. Mengapa dewa perang Ling si ada di sini? Dan kau tidak mengenalinya? Aku belum pernah bertemu dewa perang Lingxi. Tapi aku pernah bertemu kakaknya, Xiao Yiming, putra sulung keluarga Xiao. Begitukah? Wei Xinyi. Sudah kubilang. Li Wenji ini gagal menembus pintu keluarga Xiao. Sekarang kau percaya padaku? Ling Yun, berpegangan pada Xiao Lingxi, dewa perang Lingxi, kau merasa sangat bangga bukan? Apa kau benar-benar berpikir naik jabatan dengan bantuan wanita adalah sesuatu yang mulia? Kapan kau akan mengerti bahwa sebagai seorang pria memiliki ambisi yang tinggi, memiliki kemampuan luar biasa, seperti guru celestial nasional, naik ke puncak dengan kekuatan sendiri? Apakah itu kekuatan sejati? Dan kamu, hanya dengan sebuah nama, hanya bisa mengandalkan seorang wanita. Bahkan jika kamu mencapai titik tertinggi, aku tetap merendahkanmu. Jadi, begini caramu memandangku. Wei Xinye, benar. Paman Chen benar soal keluarga Weimu. Benar-benar buta, karena kau bahkan tidak mengerti suamimu sendiri. Setelah 3 tahun menikah, dan hidup bersama siang dan malam, kamu, karena kau Wei Xinye tidak menghargainya, maka aku Xiao Lingxi akan mengambilnya. Aku, dewa perang wanita nomor 1 Xia Agung, Xiao Lingxi, dengan ini menyatakan, aku Xiao Lingxi. Aku juga menikahi Ling Yun. Dengan langit sebagai saksi kita, dan bumi sebagai mas kawin kita. Biarkan langit dan bumi menjadi saksi. Long Si Hai, pendamping guru Celestial Hong. Guru Celestial Hong, guntur yang tiba-tiba ini, dan bunyi lonceng apa artinya? Guru Celestial Hong, pemegang segel istana surgawi. Guntur di siang bolong. Lonceng berdering dengan megah. Ini adalah langit dan bumi yang merayakan bersama. Di dunia ini hari ini, satu-satunya yang bisa menggemparkan langit adalah paman guru agungku, guru celestial nasional. Sepertinya, sesuatu yang baik akan terjadi. Jika guru celestial nasional yang merayakan, harus segera siapkan hadiah ucapan, Mamang. Tin Baichuan, sesepuh agung dari istana guru surgawi. Sepertinya, guru celestial nasional Xia Agung kita telah menemukan pasangan yang baik kali ini. Yagi ular berkepala 8. 4 prinsip kultivasi. Semua unsur lengkap. Dia akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tetlah. Apa kau takut? Selama kita menghancurkan hati Dao bocah Ling Yun itu, dan mendapatkan diagram rahasia surgawi Xia Agun, posisi guru celestial nasional bisa menjadi milik Qin Baichuan. Muridku Han Youming sudah berangkat. Yagi, selanjutnya terserah padamu. Xiao Yiming, giliranmu. Kau harus mengganggu
pernikahan adikmu. Bisa membuat langit dan bumi merayakan. Sepertinya wanita ini tidak hanya tulus, tetapi juga diakui oleh surga. Kultivasinya di masa depan pasti akan maju pesat. Dewa Perang Lingxi, bukankah kau tunangan Tuan Muda Han? Dari keluarga Han. Kenapa kau tiba-tiba menikahi pria ini? Ya Lingxi, keluarga Han adalah keluarga nomor 1 di Shangqing. Kau tiba-tiba memutuskan hubunganmu dengan Tuan Muda Han. Agak tidak pantas. Aku menghormati kalian berdua sebagai sesepuh, jadi aku memanggil kalian paman. Kalian jangan ikut campur pernikahanku dengan menggunakan pangkat. Selain itu, saya Xiao Lingxi adalah yang ditunjuk langsung oleh Kaisar, Dewa Perang Wanita nomor 1 Xia Agung. Hari ini, tidak peduli siapa yang datang. Pernikahan ini, aku akan tetap melanjutkannya. Begitukah? Xiao Lingxi, kau sangat keras kepala. Mengabaikan hidup dan mati keluarga Xiao. Tidakkah kau takut membuat Nanek marah? Salam Tuan Muda Xiao. Salam Tuan Muda Xiao. Kau adalah orang yang akan dinikahi adikku. Memang, Apakah kau tahu status adikku? wanita nomor 1 Xia Agung. Karena kau tahu apa yang membuatmu pantas menikahinya. Guntur di siang bolong barusan adalah langit dan bumi yang merayakan pernikahan kita. Langit dan bumi merayakan. Sungguh langit dan bumi yang indah merayakannya. Saudara Xiao, jangan tertipu oleh anak ini. Dia hanyalah menantu yang terlantar. Seekor anjing liar. Jangankan adikmu, Dewa Perang Lingxi, dia bahkan tidak layak untuk seekor induk babi di kandang babi. Kau mencari mati. Xiao Lingxi, sebagai kakakmu, aku memberimu pengingat ramah. Pertunangan Tuan Muda Han bukanlah sesuatu yang bisa kau batalkan begitu saja, karena kau menginginkannya. Apakah kau bahkan memiliki rasa hormat kepadaku, kakakmu? Maaf, tapi kemarin keluarga Xiaoku hampir tertimpa bencana mengerikan. Pada saat kritis itu, kau akan mengkhianati negaramu demi keuntungan. Sejak saat itu, aku tidak lagi menganggapmu sebagai saudaraku. Berkhianat demi keuntungan pribadi, keluarga Xiao hampir bencana besar. Jadi apa yang terjadi di sini? Semuanya tenang. Lingxi, omong kosong apa yang kau bicarakan? Situasinya mendesak kemarin. Guru Celestial Nasional sampai di rumah Xiaoku untuk kelangsungan hidup keluarga Xiao. Aku salah bicara. Kau tidak perlu terus mengungkit tentang ini. Apa? Tuan Muda Xiao, apakah Anda baru saja mengatakan Guru Celestial Nasional tiba di kediaman Xiao Anda tadi malam? Benar. Seperti yang semua orang tahu, keluarga Xiaoku setia turun-temurun melindungi harta bangsa untuk Xia Agun. Diagram Celestial Xia Agun. Baru-baru ini, beberapa penjahat menyerang kami. Pada saat kritis, Guru Celestial Nasional tiba di kediaman Xiao, membantai para penjahat, melindungi harta nasional, dan memuji keluarga Xiaoku. Berjasa melindungi harta negara, keluarga Xiao mendapatkan kesempatan itu. Ini benar-benar berkah tersembunyi untuk diakui oleh Guru Celestial Nasional. Keluarga Xiao ini akan segera melambung tinggi. 5 tahun lalu, Dewa Perang Lingxi naik daun. Sekarang setelah mendapatkan dukungan dari Guru Celestial Nasional, mereka akan segera naik melampaui Longjian dan bergabung dengan jajaran 10 keluarga teratas negara itu. Saudara Xiao, keluarga Li saya bersedia mengikuti jejakmu. Saya harap Saudara Xiao membantu. Baiklah, selama ketulusanmu cukup, aku tidak akan berlaku tidak adil padamu. Saya mengerti. Keluarga Li saya bersedia menawarkan setengah dari aset keluarga kami sebagai hadiah ulang tahun untuk Nyonya Xiao tua. Keluarga He saya siap menawarkan separuh aset keluarga kami sebagai hadiah ulang tahun untuk Nyonya Xiao tua. Xiao Yiming, cukup. Beraninya kau menggunakan nama Guru Celestial Nasional untuk memeras uang. Apa kau tidak takut Guru akan menghukummu? Dewa Perang Lingxi, apa maksudmu dengan itu tadi? Mungkinkah bahwa apa yang dikatakan Yiming itu palsu? Meniru Guru Celestial Nasional adalah pelanggaran berat. Guru Celestial Nasional adalah pilar bangsa, menjaga tanah dan rakyatnya, menghalau musuh asing, melindungi Xia Agung, sama-sama dihormati dengan penguasa. Bagaimana kita tolerir berandal, memanfaatkan nama baiknya, mengambil keuntungan untuk diri sendiri? Guru surgawi bukanlah seorang berandalan bau. Hanya pakai gelar beliau sebentar, tapi harus membunuh seseorang. Diam. Diam, Ling Hyun. Bahkan jika kau adalah suamiku, aku tidak bisa mentolerirmu memfitnah Guru Celestial seperti ini. Ling Hyun, jangan gunakan kedangkalanmu, pemahaman dan karakter untuk berspekulasi tentang Guru Celestial. Baiklah. Aku diam, tak berkata apa-apa. Semuanya tenang. Aku tahu, keluarga Xiaoku telah menerima pengakuan Guru Celestial Nasional, dan kami akan segera melonjak. Beberapa orang pasti tak akan percaya. Namun, aku bisa membuktikannya. Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Mungkinkah Tuan Muda Xiao mengundang Guru Celestial Nasional
Untuk menghormati kami dengan kehadirannya, Guru Celestial Nasional berkeliaran dengan bebas di seluruh dunia, tak terikat dan merasa nyaman. Bagaimana mungkin keluarga Xiao saya bisa mengundangnya ke sini? Namun, di perjamuan ulang tahun hari ini, ada orang penting lainnya yang akan hadir. Kekuatan orang ini di seluruh Xia Agun hanya berada di urutan kedua setelah penguasa, Guru Celestial Nasional, dan beberapa menteri kabinet, mengendalikan kamar dagang Xia Agung bertahun-tahun, dan dapat dianggap sekaya suatu negara. Di atas puluhan ribu orang, mengendalikan dunia bisnis. Mungkinkah kamar dagang Tianlong? Tepat sekali. Seseorang dari kamar dagang Tianlong. Kursi ketua di sini. Khusus untuk seseorang dari kamar dagang Tianlong. Kamar dagang Tianlong tiba di Longjian. Saya tidak tahu. Keluarga Xiao benar-benar meninggalkan kami dalam debu. Sepertinya kabinet Longjiang periode ini tidak dapat disangkal milik keluarga Xiao. Saat ini, Tuan Longjian masih gubernur Long Xihai. Yiming terlalu rendah hati. Long Xihai terjun payung ke Longjiang pada 3 tahun lalu. Fondasinya sudah lemah. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan Guru Celestial Nasional dan dibandingkan dengan keluarga Xiao? Berhubungan dengan kamar dagang Tianlong, memang, saudara Xiao, Anda tidak perlu terlalu rendah hati. Keluarga Li saya akan sepenuhnya mendukung keluarga Xiao. Keluarga Weiku sepenuhnya mendukung keluarga Xiao. Bagus. Ini adalah nona muda keluarga Wei. Sungguh cantik alami. Sangat berbakat. Nona Wei begitu muda dan cantik, dan sudah menikah. Sayang sekali. Tuan muda Zhao, putriku sudah menikah. Tapi pria itu ternyata tidak lebih dari seorang benalu tak berharga. Menikah ke keluarga Wei kami selama 3 tahun. Hanya peduli tentang makan dan minum gratis. Tidak pernah menyentuh putriku sekalipun. Sekarang putriku lajang lagi. Masih perawan. Jika Tuan muda Zhao tertarik, hubungan kedua keluarga kita mengambil langkah maju lagi, tidak akan buruk sama sekali. Ibu, apa yang sedang kamu lakukan? Tuan muda Zhao, aku minta maaf. Nona Wei tidak perlu meminta maaf. Kita mungkin benar-benar menjadi keluarga di masa depan. Anda pikir begitu kan, Bibi Wei? Benar Tuan muda Zhao. Sini, bicaralah lebih banyak dengan Tuan muda Zhao. Tumbuhkan beberapa perasaan. Ibu berhenti bicara omong kosong. Ada begitu banyak orang yang menonton. Nona Wei benar. Ada banyak waktu. Saya sangat ingin tahu tentang ini. Mantan suami milikmu tinggal dengan yang seperti itu. Wanita cantik. Sudah bertahun-tahun tanpa menyentuhnya. Aku belum pernah melihat pria tidak berguna seperti itu. Saudara Xiao, Anda tidak tahu. Pria ini jauh di langit, dekat di tangan, adalah suami baru adikmu, Lingyun. Apel. Xiao Lingxi, apa yang sedang kau lakukan? Kau menemukan seorang yang ditendang keluar, menantu laki-laki numpang. Di mana kau ingin tempatkan keluarga Xiaoku dan keluarga Han dari Shangqing? Siapakah aku Xiao Lingxi yang akan menikah? Adalah urusanku sendiri. Apa hubungannya dengan keluarga Xiao dan Han? Lagi pula, Lingyun lebih mampu dari yang kau kira. Hari ini aku akan membantunya membuktikan di depan semua orang bahwa Wei Xinyi menceraikan Lingyun adalah kerugian bagi keluarga Meimu. Cepat atau lambat kau akan menyesalinya. Nona Zhao, dulu sebagai Dewi Perang Wanita nomor 1 Xia Agung, kau adalah idolaku. Tapi tindakanmu hari ini telah sangat mengecewakanku. Lingyun ini hanya memiliki penampilan yang baik, tetapi dia tidak berpendidikan dan tidak termotivasi. Sepertinya Nona Zhao juga seseorang yang tidak tahu benar salah. Lihat, lingkaran idola Anda di mata orang lain hancur berkeping-keping. Kau berani berbicara kepadaku seperti ini? Apa kau tidak takut aku akan membatalkan pesanan senilai $1 miliar dengan keluarga Meimu? Berani sekali kau. Kau berani memukulku. Memukulmu saja sudah terlalu mudah. Xiao Lingxi, kau terlalu lancang. Kontrak keluarga Wei ini diberikan oleh orang penting itu. Kau berani mengatakan itu. Apakah kau tidak takut pada orang itu? Kesalahan akan menimpa keluarga Xiao kita. Omong kosong. Apa benar di mata dunia, hanya orang biasa saja selalu ingin membunuh seseorang? Apa yang kau gumamkan? Aku hanya mengatakan, jika kau tidak bisa mengendalikan tanganmu ini dan terus memukuli orang, maka kau tidak akan membutuhkannya lagi. Apakah kau mengancamku? Beraninya aku mengancam. Anak Tuan Muda Xiao, aku hanya khawatir situasi tak terduga. Bagaimana jika surga tidak menyukai tanganmu dan tiba-tiba menjatuhkan pisau, memotongnya? Diam kau bajingan. Tuan Muda Xiao ditakdirkan untuk kehebatan. Bagaimana mungkin dia dikutuk oleh surga?
Kau tahu, ada keadaan yang tidak terduga. Ya Tuhan, tidak hanya kue yang jatuh dari langit, kadang-kadang pisau juga jatuh. Itu sangat mungkin. Hentikan. Omong kosong tahayulmu. Aku berdiri tepat di sini. Mari kita lihat kau menjatuhkan pisau dan membunuhku. Kakak, biar ku ingatkan sekali lagi. Ling Yun tidak sesederhana yang terlihat. Jika kau benar-benar membuatnya marah, aku khawatir kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Orang yang hidup menumpan, orang tak berguna, bisa mengancamku Xiao Yimin. Kakak, penilaianmu terhadap karakter sangat buruk. Bahkan jika penilaianku buruk, itu lebih baik daripada CHNMO dan bualanmu meniru guru celestial nasional. Aku bahkan tidak akan membahas itu. Adapun kamar dagang Tianlong, bagaimana bisa aku tidak tahu bahwa mereka akan datang ke perjamuan ulang tahun nenek? Itu karena kau tidak peduli tentang hidup atau mati keluarga Xiao kita. Kemarin keluarga Xiao kita menghadapi bahaya besar dan menderita kerugian besar. Itu semua berkat aku, bahwa aku dengan susah payah mengamankan kamar dagang Tianlong. Adapun kau memutuskan pertunanganmu dengan Tuan Mudahan hanya untuk menemukan seorang pria yang dikenal di seluruh kota sebagai tidak berguna. Apakah kau mempermalukan keluarga Xiao kita atau keluarga Han? Ketika Tuan Mudahan tiba, bagaimana kau jelaskan dirimu padanya? Apa yang perlu ku jelaskan? Siapa yang kunikahi adalah urusanku sendiri. Aku ingin menikahi Ling Yun, dan tidak ada yang bisa mengubah pikiranku. Begitukah? Bagaimana jika aku membunuhnya? Apakah itu akan mengubah pikiranmu? Kau tidak akan berani. Xiao Yiming, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Tetapi jika kau ingin membunuh suamiku, aku tidak akan mengizinkannya. Aku ahli alam ilahi. Jika kita benar-benar mulai bertarung, kau tidak punya kesempatan untuk menang. Adik kecil, kau sangat naif. Itu agak lucu. Ayo. Perhatikan baik-baik. Apa ini? Perintah Patriark. Berlutut. Bagaimana mungkin nenek memberikan perintah Patriark kepadamu? Awalnya aku, putra sah tertua dari keluarga Xiao. Perintah Patriark ini akan menjadi milikku cepat atau lambat. Selama krisis keluarga Xiao, akulah yang mengeluarkan dukungan eksternal terkuat keluarga Xiao, kamar dagang Tianlong, dan kau. Tak ada apa-apa selain gelar Dewi Perang nomor 1 Dacia. Jangan pikirkan keluarga. Punya apa untuk bersaing? Untuk mendapatkan lencana Patriark ini. Tidak hormat pada perintah keluarga. Membatalkan pertunangan sepihak. Aku akan mengambil nyawanya. Laki-laki yang kau temukan dari luar. Apa kau menyerah? Tuan muda Zhao, Ling Yun tidak punya banyak pengalaman sosial. Dia tidak mengerti masalah antara keluarga kaya dan berpengaruh. Aku mohon padamu demi keluarga Weiku, maafkan dia kali ini. Bagaimanapun Tuan Yaji hanya menyuruhku untuk memutuskan pernikahan mereka. Dia tidak menyuruh untuk membunuhnya. Karena sini memohon, aku tentu saja akan setuju. Pergi, jangan biarkan aku melihatmu di Longjiang lagi. Ling Yun, kau harus segera pergi. Jangan membuat masalah di sini. Kau akan membuat marah Tuan muda Zhao. Aku benar-benar tidak bisa melindungimu lagi. Aku butuh perlindunganmu. Xiao Yiming belaka. Hanya itu tidak cukup untuk membuatku lari dengan panik. Seorang yang tidak berguna, menantu sampah. Aku tidak menyangka dia begitu keras kepala. Seseorang, patahkan tulang-tulangnya. Siapa berani sakiti tamu terhormat kamar dagang Tianlong? Chen Shihao dari keluarga Cheng di Longjiang. Bolehkah saya bertanya Nona, apa posisi Anda di kamar dagang Tianlong? Aku Su Cingkung dari kamar dagang Tianlong. Yang Ming Tao dari keluarga yang di Longjiang. Memberi hormat kepada Nona Su. Memberi hormat kepada Nona Su. Xiao Yiming dari keluarga Xiao di Longjiang. Memberi hormat kepada Nona Su. Memberi hormat kepada Nona Su. Bangkit. Saya tidak menyangka Nona Su datang secara pribadi untuk merayakan ulang tahun Nyonya Xiao tua. Ini menunjukkan kamar dagang Tianlong menghormati keluarga Xiao. Sepertinya keluarga Xiao benar-benar akan lepas landas. Ya, yang muda menggantikan yang lam. Tuan muda Xiao luar biasa di usia yang begitu muda. Aku ingin tahu mengapa Nona Su datang lebih awal. Xiao gagal menyambutmu dari jauh. Silakan Nona Su, duduki kursi utama. Apakah kau pewaris dari keluarga Xiao? Benar sekali. Kau pantas untuk ini. Nona Su, mengapa kau memukulku? Apa kau mencoba menyakiti tamu terhormat dari kamar dagang Tianlong? Nona Su, teraniaya. Aku benar-benar tidak tahu. Tamu penting ada di sini. Kamar dagang Tianlong. Apakah ada kesalahpahaman? Jika aku benar-benar lalai, tamu istimewa dari kamar dagang Tianlong Anda, aku bersedia menerima hukuman. Ganti rugi kekuatan baru. Sebagai tuan rumah Tuan Muda Xiao, tidak mengabaikan tamu manapun. Tidak pernah mengabaikan tamu manapun. Itu benar. Mereka semua bisa bersaksi. Aku juga bisa bersaksi. Aku juga bisa bersaksi. Apa kau pikir aku buta? Atau tuli? Bisakah apa yang kulihat dengan mata kepala sendiri dan kudengar dengan telinga sendiri? Bisa salah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Minta maaflah kepada tamu kehormatan kamar dagang Tianlong. Dan aku masih bisa memberi keluarga Xiaomu kesempatan untuk bertahan hidup. Nona Su, aku benar-benar tidak tahu siapa tamu terhormat Anda. Tuan Muda Xiao, jika aku harus mengatakan,
Hari ini sepertinya aku hanya mempersulit. Satu orang. Maksudmu, bukankah kau bilang, dia hanya seorang sampah tak berguna yang diusir dari rumah? Bagaimana bisa dia menjadi VIP? Sepertinya bahkan sekarang, kau masih menolak untuk mempercayai ini. Kesempatan terakhir, keluarga Xiaomu. Kau tidak menginginkannya. Shu Qingkung menyapa Tuan Ling. Nona Su, kau terlalu baik. Bertemu denganku juga merupakan kebetulan. Apakah dia benar-benar tamu terhormat dari kamar dagang Tianlong? Nona Su, apa kau salah? Dia hanya seorang pemalas tak berguna. Selain mencuci dan memasak, dia tidak bisa melakukan apapun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi kakekmu, penyelamat? Apa kau bilang aku buta? Sampai-sampai aku bahkan tidak mengenali penyelamat keluargaku sendiri. Tidak. Aku khawatir kau telah ditipu olehnya. Kau berani menyebutku bodoh? Ling Yun sekarang adalah tamu terhormat kamar dagang Tianlong. Statusnya tidak lebih rendah dari Han Yuming. Apa dia pantas jadi suamiku sekarang? Tapi, pernikahan dengan Tuan Mudahan dijanjikan oleh nenek sendiri. Itu sudah diumumkan ke seluruh kota. Ini tidak baik. Yimin, kau bingung. Meskipun keluarga Han adalah keluarga pertama di Shangqing, tetapi dibandingkan dengan kamar dagang Tianlong, mereka jauh lebih rendah. Ini kesempatanmu untuk terkoneksi dengan kamar dagang Tianlong. Mengapa kau masih ragu? Benar Tuan Muda Xiao? Cepat setuju. Kamar dagang Tianlong tiba di Longjiang. Itu adalah berkah bagi Longjiangku. Selama beberapa dekade, kamar dagang Tianlong tiba di kota. Itu meningkatkan ekonomi lokal. Perkembangan pesat. Demi jutaan orang di Longjiang, kau harus setuju untuk pernikahan ini. Jika Tuan Muda Jia tidak bersedia, tidak apa-apa juga. Kita masih punya Xin Yi kan? Kemarilah, minta maaf pada Ling Yun, dan luruskan kesalahpahaman sebelumnya. Nyalakan kembali api cintamu yang lama. Ibu, apa yang sedang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku menghidupkan kembali hubungan dengan Ling Yun? Dasar kau ini, kamu biasa mengatakan Ling Yun tidak ambisius kan? Sekarang, dia ambisius, dan dia bahkan menjadi tamu terhormat dari kamar dagang Tianlong. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Aku, menantu kesayanganku. Dulu kami yang salah. Sekarang, Xin Yi tahu dia salah. Tolong maafkan dia, dan menikahinya kembali. Memaksa Ling Yun untuk bercerai. Kalianlah yang ingin menikah lagi. Keluarga Weimu terlalu tidak tahu malu. Aku ingin tahu bagaimana guru ilahi nasional bisa menyukai keluarga Wei. Nona Zhao. Zaman telah berubah. Kenapa kita tidak bertanya pada Ling Yun? Siapa yang ingin dia nikahi? Benarkah dia meninggalkan Zhao Lingxi dan memilih Wei Xinyi itu? Wei Xinyi, apa kau ingat apa yang kukatakan padamu saat kita bercerai? Apa itu? Apa? Aku berkata, jangan menyesali ini. Terima kasih atas tawaran baikmu Tua Su, tapi aku sudah menikah. Jadi aku ceroboh ya? Loh, kau dukun yang tidak becus. Kau hampir merenggut nyawaku. Aku akan membunuhmu. Apa yang ingin kau katakan untuk membela diri? Sutua, aku akui keterampilanku kurang. Aku tidak mendiagnosis penyakitmu dengan benar. Tapi sekarang kau baik-baik saja. Jadi mengapa kau harus mencoba menghancurkan aku? Bagus sekali. Jika Tuan Ling tidak ada di sini, aku pasti sudah kehilangan nyawaku di tanganmu. Meski begitu, kau tidak bisa membungkamku. Karena guruku adalah guru Celestial Jubah Biru, Istana Guru Celestial, dan Yang Shenren. Apakah dan Yang Shenren sangat kuat? Ling Yun, apa kau ingin mati? Itu adalah guru celestial resmi, Istana Guru Celestial. Jika dia tahu, 10 kepalamu tidak akan cukup. Berani menghina guru Celestial, matilah kau. Seseorang, tangkap dia. Guruku akan segera tiba di sini. Saat itu, serahkan pada orang tua itu untuk menangani. Apel dan Yang Shenren akan datang ke sini, dan Yang Shenren akan datang. Acara sebesar ini, mengapa Dr. Ilahi Wu tidak memberitahuku lebih cepat? Jadi aku bisa membuat pengaturan. Tidak perlu. Guruku tidak suka formalitas. Cepat, bawa dia pergi. Ya. Hentikan. Xiao Lingxi, sadarlah. Orang tak berguna ini menyinggung. Dan Yang Shenren, bahkan gubernur, harus diperlakukan dengan hati-hati. Orang besar, jangan biarkan keluarga Xiao kami ikut terkubur bersamanya. Xiao Yiming, jangan berpikir. Kaulah satu-satunya yang mampu. Aku juga telah mengundang Guru Celestial ke kediaman Xiao, peringkat lebih tinggi dari Dan Yang Shenren. Ketika Dan Yang Shenren tiba, aku akan menjelaskannya kepadanya sendiri. Apa kau percaya itu sendiri? Orang besar dari Istana Guru Celestial. Bagaimana bisa keluarga biasa seperti kita mungkin mengundang salah satunya? Baiklah, berhenti berlambat-lambat. Bawa dia pergi. Harus kuakui. Ling Yun, kau orang yang tidak berguna.
Tapi kemampuan untuk menjadi parasit benar-benar mengesankan. Xin Yi, kamu gila. Itu seorang tokoh besar dari Istana Guru Celestial. Satu jari bisa menghancurkan keluarga Wei kita. Kemarilah dengan cepat. Tuan Ling, Anda adalah tamu berharga dari kamar dagang Tianlong saya. Dengan saya di sini hari ini, saya akan memastikan keselamatan Anda. Terima kasih. Su Tianlong, apakah ini sikap dari kamar dagang Tianlong? Tuan Ling telah menyelamatkan nyawaku 2 kali hari ini. Jika aku tidak melindunginya sekarang, apakah aku berbeda dari binatang buas? Bagus, kalian semua. Sangat mengesankan. Guruku akan segera tiba di sini. Kalau begitu, akan kulihat tinju siapa yang lebih keras, milikmu atau kepala guruku. Sejak kapan seorang guru spiritual jubah biru bisa mewakili Istana Guru Celestial? Ling Hyun, ketika Guru Celestial Hong tiba, semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir, hanya guru spiritual jubah biru. Aku bahkan tidak menganggap mereka serius. Beraninya kau meremehkanku, Istana Guru Celestial, meremehkan guruku, Ling Yun. Bahkan jika Kaisar Gyok sendiri datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Dan Yang Shenren telah tiba. Dan Yang Shenren Guru Celestial jubah biru. Tuan Muda Han telah tiba. Han Yongming putra sulung keluarga Han. Salam dan Yang Shenren. Salam dan Yang Shenren. Salam dan Yang Shenren. Salam dan Yang Shenren. Mengapa kalian semua membungkuk padaku? Semuanya sapa Tuan Muda Han. Sekarang, Tuan Muda Han adalah murid terhormat dari Tetua Agung Istana Guru Celestial kita. Statusnya transenden. Salam Tuan Muda Han. Kalian semua boleh bangkit. Aku tak pernah duga Longjiang kecil ini akan menarik begitu banyak orang. Cukup ramai di sini. Aku Xiao Yimin, Tuan Muda Han. Selamat datang di perayaan ulang tahun nenekku. Kehadiranmu benar-benar membawa kehormatan besar bagi keluarga Xiao. Tiba-tiba bersinar terang. Tapi bagaimana aku mendengar bahwa seseorang di sini mencuri tunanganku? Itu tidak benar. Bagaimana bisa keluarga Xiaoku pernah melakukan hal sejahat itu? Lingxi, cepat. Sapa tunanganmu. Cepatlah. Terima kasih atas niat baikmu Tuan Muda Han. Tetapi Lingxi berasal dari asal yang rendah dan tidak layak atas kasih sayang Tuan Muda Han. Lingxi, jadi kau menolakku? Xiao Lingxi. Maaf Tuan Muda Han. Aku sudah menikah. Pria sejati hadir demi kebahagiaan orang lain. Mohon restu, Tuan Muda Han. Bagus. Dalam lebih dari 20 tahun, belum pernah ada yang menolakku. Xiao Lingxi, kau yang pertama. Biar kupikirkan. Bagaimana aku harus berurusan denganmu? Aku di sini. Kau jangan sentuh dia. Bagus. Pertunjukan cinta pernikahan yang mengharukan. Tahukah kau? Apa yang paling kubenci dalam hidup ini? Itu melihat sepasang kekasih, tapi tidak bisa bersatu. Setiap kali aku melihat seseorang memamerkan cinta mereka di depanku, aku akan menemukan cara untuk menyatukan mereka. Terima kasih atas restu Anda Tuan Muda Han. Sama-sama. Bukankah kau bilang pria sejati menolong orang untuk bahagia? Hari ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Adapun metodenya, kalian harus memilihnya sendiri. Apa tuntutanmu Tuan Muda Han? Tolong bicara terus terang. Apapun yang bisa kulakukan, aku Xiao Lingxi tidak akan menolak. Baiklah. Biar kupikirkan. Aku punya ide. Bukankah kau Dewi Perang nomor 1 Xia Agun? Aku yakin banyak orang menginginkan tubuhmu. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua telanjang bulat. Dan biarkan aku menjadikan kalian spesimen untuk dipajang di atas tembok kota perbatasan utara. Dengan cara ini aku akan memenuhi kedua keinginan kalian dan mengizinkan para prajurit perbatasan utara yang sudah bertahun-tahun tidak melihat wanita memuaskan diri ke tubuh kalian. Beraninya kau memukulku? Aku memukulmu dasar mesum. Bajingan. Berani sekali kamu, Tuan Muda Han serang. Apa kau tidak mendengar si mesum ini mengatakan apapun? Jika itu istrimu yang dipermalukan, apakah kau juga akan berdiri diam? Kau orang tidak berguna. Tuan Muda Han adalah murid dari Tetua Agung
dari Istana Guru Celestial. Kedatangannya di Longjian, seperti dewa sejati yang turun. Si ekor naga suci turun ke dunia. Dengan tamparanmu ini, kau berani tantang murka dewa sejati dan kekuatan naga suci. Ling Yun, berhenti bicara, cepat dan minta maaf kepada Tuan Mudahan. Minta maaf padanya. Kenapa aku harus? Seseorang harus memiliki kesadaran diri. Ketika saatnya untuk menundukkan kepala, kau harus menundukkan kepala. Alih-alih secara membabi buta, mempertontonkan keberanian bodoh, menempatkan dirimu, menempatkan semua orang ke dalam situasi yang tidak dapat ditebus. Jika sebelum perceraian kita, kau dipermalukan oleh orang ini, apakah kau ingin aku juga berdiri diam? Ling Yun, di depanku, berpura-pura sesuatu. Kau sudah menyinggung Tuan Mudahan. Bencana sudah dekat. Tidak ada harapan. Aku tidak percaya. Masih ada orang yang tersisa, yang tidak akan takut pada kekuasaan, dan berdiri di sisimu. Wei sini, jangan gunakan pemahaman dangkalmu untuk berspekulasi tentang semua orang. Aku Xiao Lingxi, bersedia berdiri bersama Ling Yun, hidup dan mati bersama. Saya Su Qingkung, bersama Ling Yun, dalam suka dan duka, hidup dan mati bersama. Kamar Dagantian Long kami bersedia untuk berdiri bersama Tuan Ring dalam suka dan duka, hidup dan mati bersama. Ling Yun, Istana Guru Celestial, adalah pusat dari Xia Agun. Siapapun dari sana dapat menekan seluruh wilayah. Sesepuh Agun, sosok yang sangat penting, hanya berada di urutan kedua setelah satu orang. Keimpulsifanmu, kau coba buat kami semua mati. Bagus. Sudah bertahun-tahun, sejak begitu banyak orang berani menentangku di depan umum. Longjiang benar-benar tanah naga tersembunyi. Kalau begitu, biarkan saja dihancurkan. Ya, aktifkan Istana Guru Celestial, arahan tingkat C. Dalam 10 menit, Longjiang, keluarga-keluarga besar, dimusnahkan. Apel, arahan tingkat C Istana Guru Celestial. Tamat sudah, Longjiang tamat. Istana Guru Celestial, apa itu arahan tingkat C? Dikatakan bahwa arahan resmi Istana Guru Celestial berkisar dari tingkat D hingga tingkat S, dibagi menjadi 5 tingkat, dengan tingkat S menjadi yang tertinggi. Tetapi Istana Guru Celestial jarang mengeluarkan arahan resmi. Bahkan ketika menghancurkan 12 kerajaan Belantara Selatan, hanya mengeluarkan arahan tingkat B. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang, hanya satu orang yang bisa menyelamatkanku dari bahaya yang dihadapi Longjiang. Patriark Chen benar. Kakak, aku mohon padamu, anggap saja ini demi 10 juta orang Longjiang. Nikahi Tuan Mudahan. Aku memohon Dewa Perang Lingxi demi 10 juta orang Longjiang untuk menikahi Tuan Mudahan. Aku memohon Dewa Perang Lingxi demi 10 juta orang Longjiangku untuk menikahi Tuan Mudahan. Aku memohon Dewa Perang Lingxi. Jangan khawatir, serahkan padaku. Dahulu kala Xia Agung kita, Kaisar bela diri, memperluas wilayah kita, dan mendirikan kekaisaran yang megah ini, dan menetapkan aturan sejak saat itu. Tidak ada penyerahan tanah, tidak ada aliansi pernikahan, tidak ada ganti rugi. Kaisar menjaga gerbang negara. Raja mati untuk negara. Semua demi menguatkan kembali rakyat Xia Agung. Dan sekarang, hanya 100 tahun kemudian, kalian para penjahat justru ingin bergantung pada mengorbankan seorang wanita untuk melindungi diri sendiri. Ini tidak berbeda dari dulu. Putri dikirim ke negeri asing untuk pernikahan, ditukar dengan penundaan hukuman sementara, milik Raja Tiran masa lalu. Apa bedanya ini? Benar sekali. Pernikahan ini, keluarga Shouku tidak menakui. Nenek, Kau memang cucu perempuanku yang baik, mewarisi semangat bela diri keluarga Shouku. Nenek, bukankah kita sudah sepakat kemarin bahwa adikku akan menikahi Tuan Mudahan? Kenapa hari ini kau menarik ucapanmu kembali? Diam. Jika bukan karena putraku yang malang ini ikut campur, bagaimana bisa aku setuju untuk menikahkan Lingxi dengan orang mesum ini? Nyonya Xiao Tua, pikirkan 2 kali. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Tetapi orang ini telah menyebabkan begitu banyak masalah, bahkan membuat marah Tuan Mudahan. Tapi orang ini bikin banyak masalah. Ini mau menjebak Longjiangku ke dalam kehancuran total. Tian Xiho, kau dianggap keluarga terhormat? Bagaimana bisa kau begitu tidak bertulang punggung? Siapapun yang ingin menghancurkanmu, kau harus melawan mereka. Kenapa menindas cucuku? Tuan Mudahan adalah seorang murid dari Sesepuh Agung Istana Guru Celestial. Di matanya Longjiang yang remeh ini seperti semut. Beraninya kita menentangnya. Nyonya Xiao Tua, jika kau bersikeras untuk keras kepala, maka jangan salahkan kami, semua bangsawan dan elit Longjiang, karena bersatu dan mengumpulkan 400.000 budak rumah tangga dan tentara pribadi untuk menghancurkan keluarga Xiao dan merebut Lingxi. Hancurkan keluarga Xiao dan rebut Lingxi. hancurkan keluarga Xiao dan rebut Lingxi. Diam. Aku benar-benar sudah melihat semuanya hari ini. Apa maksudmu? 4 juta pria dilucuti senjatanya bersamaan. Dan tidak satupun dari mereka adalah laki-laki.
Bagus, bagus, bagus. Nyonya tua kau Mamang, ditunjuk secara pribadi oleh Raja, seorang bangsawan tingkat pertama. Dahulu kala, keluarga Zhao penuh dengan martir yang setia. 5 putra dari satu keluarga, ikut Kaisar Wu dalam banyak pertempuran. Tetapi tidak satu pun yang kembali hidup, hanya menyisakan Nyonya Xiao tua. Merawat anak-anak yatim martir sendirian, dan membawa keluarga Xiao ke tempatnya sekarang. Sungguh mengagumkan. Sayang sekali, zaman telah berubah. Aku datang dengan istana guru Celestial dan kekuatan surgawinya untuk menikahi cucu perempuanmu, Dewa Perang Lingxi. Aku tidak pernah menyangka anak ini akan berani mencuri tunanganku dan bahkan menyerangku. Katakan padaku, bukankah seharusnya aku marah? Seharusnya. Aku punya kebiasaan. Setiap kali aku marah, aku ingin menikam seseorang. Katakan padaku, apakah aku benar untuk menikamnya? Tuan Mudahan, aku tidak punya apa-apa. Apel, beraninya kau mengatakan aku tidak masuk akal. Ingin menjadi gila? Pergi ke Jalan Qingdian 188. Tempat apa itu? Rumah sakit jiwa. Kau, Ini adalah pesta ulang tahun Nyonya tua, bukan tempat untukmu mengamuk. hentikan. Beraninya kau menyerang Tuan Mudahan. Kau tidak ingin hidup lagi. Kakek, Bagus. Anak kecil kau benar-benar. Saya pasti kurang beruntung. Dan Yang Shenre kebetulan selesai bertapa. Darah dan kinya bergelombang. Jika tidak 10 dari kalian, tidak akan menjadi lawan yang sepadan. Lagi pula di belakangku, ada seluruh istana guru Celestial, mengendalikan otoritas pusat Xia Agun, mengumpulkan semua kekuatan bela diri di dunia. Apakah kau pikir kau bisa melawan? Aku ingin melihat siapa di istana guru Celestial yang berani menyentuh menantu laki-lakiku. Nenek, jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuh keluarga Xiao. Batalkan perintah tingkat C. Cukup kau berandal. Karena kau tak tahu apa yang terbaik bagimu. Kalau tidak, kenapa Long Jiangku jatuh? Situasi putus asa yang akan segera hancur seperti ini. Tuan Muda Xiao, sekarang hanya kau yang bisa menyelamatkan Long Jiangku. Ya Tuan Muda Xiao, kau tidak boleh percaya kebohongan Ling Yun. 10 menit hampir habis. Cepat bertindak, jika tidak Long Jiangku akan benar-benar hancur. Tentu saja aku tidak akan percaya kebohongan pria ini. Tapi, nenekku ada di sini. Bagaimana aku bisa menyelamatkan? Apa kau tidak punya perintah kepala keluarga Xiao? Perintah patriark telah dikeluarkan. Bahkan Nyonya Xiao yang terhormat tidak bisa menolakkan. Benar-benar benar. Aku sekarang, sebagai patriark keluarga Xiao, memerintahkanmu Xiao Lingxi untuk segera menceraikan Ling Yun dan menikahi Tuan Mudahan. Anak tidak berbakti kau ini, mengapa aku memberikan segel patriark kepada berandal ini? Cepat kembalikan segel patriark kepadaku. Nenek, segel patriark sekali diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Lagi pula, jika ada yang patut disalahkan, itu adalah kepikunanmu sendiri. Xiao Yiming, kau sudah keterlaluan. Beraninya kau berbicara kepada nenek seperti itu. Apel, apa aku salah? Menurut ajaran leluhur keluarga Xiao kita, siapapun yang memegang segel patriark adalah patriark. Wanita tua itu sendiri memberiku segel patriark. Jika ada yang patut disalahkan, itu adalah kepikunannya. Seseorang, Nenek Lalan, bantu dia turun untuk beristirahat. Aku akan melihat siapa yang berani. Xiao Lingxi, apa kau berani menentang perintah patriark? Kalian berdua, cepatlah. Patul, Segel patriark apa? Itu hanya benda mati. Jika aku mengakuinya, itu adalah segel patriark. Jika aku tidak mengakuinya, itu hanya sepotong besi tua. kau lagi orang tak berguna. Apa kau tahu bahwa segel patriark keluarga Xiao kita itu karena mantan guru ilahi nasional dari senjata leluhur keluarga Xiao kita terbentuk lewat tempat. Itu tidak hanya melambangkan kehormatan tertinggi dan kekuasaan, tetapi juga berisi serangan terkuat. Bilah pembantai surga, mantan guru ilahi nasional, hanya identitas keluarga Xiao hanya bisa mengaktifkannya. Jika kamu ingin mati, aku tidak keberatan. Kau berani. Ling Hyun,
Jangan gegabah. Mundur. Mantan guru ilahi nasional kekuatan bilah pembantai surga. Dapat menghancurkan langit dan bumi. Di dunia ini, tidak seorang pun dapat menahannya. Kenapa aku tidak berani? Hari ini, siapapun yang menghalangi jalanku akan kubunuh. Orang tua itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Pada akhirnya, dia meninggalkanku. Masalah sebesar ini. Apa yang kau gumamkan orang tidak berguna? Minggir. Jika tidak, Tuan Muda Xiao akan melepaskan bilah pembantai surga dan menghancurkanmu berkeping-keping. Ling Yun, kekuatan guru ilahi nasional bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan. Lagi pula ini adalah urusan keluarga Xiao kami. Kau seharusnya tidak memikul beban ini. Nyonya tua. Itu tidak sepenuhnya benar. Saat ini seseorang sedang mencoba mencuri istriku. Tentu saja ini urusanku. Jangankan 1 pukulan, bilah pembantai surga. Bahkan 10 pukulan. Aku bisa menahannya. Ling Yun. Kau benar-benar lucu. Itu adalah serangan terkuat dari guru ilahi nasional. Kau. Dengan apa kau akan menghalangi itu? Ling Yun cepat mundur. Serangan ini bukanlah sesuatu yang bisa kau tahan. Tuan Ling mundur. Guru Celestial tua yang kuno dan brilian. Kekuatannya luar biasa dan ilahi. Dahulu dengan 1 bilah pembantai surga dia membantai puluhan ribu pasukan dari aliansi 10 negara. Mustahil bagi manusia untuk bertahan melawannya. Bagus. Karena kau mencari kematian, akan kukabulkan keinginanmu. Hari ini, aku akan membuat contoh dirimu dengan nyawa orang ini untuk membela martabat kepala keluarga Xiaoku. Hentikan. Anak pemberontak kau ini. Aku ingin melihat apakah kau berani menyentuhku hari ini. Dan aku, Xiao Yiming, nenekku dan aku berdiri di sini. Jika kau punya nyali bunuh kami. Menarik, sungguh menarik. Xiao Yiming, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan sepenuhnya patuh pada pengaturan Tuan Mudahan. Benarkah begitu? Bagaimana jika aku menyuruhmu untuk membunuh mereka semua? Tuan Muda Xiao mengapa ragu? Tuan Mudahan telah berbicara. Cepat lakukan. Ya Tuan Muda Xiao, cepat lakukan. Kelangsungan hidup Longqian sepenuhnya bergantung padamu. Lakukan Tuan Muda Xiao. Korbankan 2 untuk menyelamatkan jutaan. Ini adalah tindakan yang benar. Baiklah. Karena ini adalah kehendak orang banyak. Hari ini, demi kebenaran, ku korbankan keluargaku. Aku hanya bercanda. Xiao Yiming, kau tidak akan benar-benar melakukan hal seperti membunuh kakak dan adikmu kan? Harus kuakui, apa yang kau lakukan. Bahkan aku seorang mesum merasa itu cukup mesum. Aku hanya mengikuti nasihat Tuan Mudahan. Baiklah. Adikmu adalah istriku. Jika kau membunuhnya, di mana aku akan menemukan istri? Nyonya Xiao yang terhormat. Jangan punya prasangka terhadapku. Aku datang ke sini dengan ketulusan kali ini. Ini adalah hadiah pertunangan yang aku siapkan untuk Lingxi, hati malaikat. Bertatahkan, berlian terbesar di dunia. Senilai 10 miliar, 10 mobil mewah, teratas di dunia. Senilai 20 miliar. Sebuah undangan perjamuan Tuan Surgawi, tak ternilai harganya. Ini sebenarnya perjamuan Tuan Surgawi undangan. Ini terlalu berharga. Tuan Mudahan benar-benar penuh ketulusan. Seperti yang semua orang tahu, sejak 5 tahun lalu, ketika Tuan Surgawi tua pensiun, dan Tuan Surgawi muda menggantikannya, perjamuan Tuan Surgawi tahunan ini tidak pernah diadakan lagi. Dan di masa lalu, keluarga lokal seperti kami, jika mereka tidak memberikan kontribusi signifikan kepada Xia Agun, kami sama sekali tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perjamuan Tuan Surgawi. Lebih dari itu, di perjamuan guru Celestial, orang bahkan bisa melihat Raja dan Guru Ilahi Nasional. Aku bahkan belum berbicara. Siapa berani gelar jamuan para perjamuan Tuan Surgawi? Nyonya Xiao yang terhormat, ini sudah cukup untuk mewakili ketulusanku kan? Tidak cukup. Dengan besi tua yang kau punya,
Bagaimana kau bisa pantas untuk Lingxi, Dewa Perang Wanita nomor 1 Xia Agung, dan statusnya? Lagi pula, tanpa persetujuan Guru Ilahi Nasional. Dengan izin siapa kau adakan perjamuan Guru Celestial? Kau cuma tahu memanfaatkan wanita. Seorang suami rumahan apa yang kau tahu? Kenapa kau kira Guru Ilahi Nasional? Belum berbicara. Itu. Istana Guru Celestial. Pusat kota Xia Agung. Pilar bangsa. Apa yang mereka lakukan? Berada di luar pemahamanmu. Kau orang tak berguna. Lihatlah Tuan Mudahan. Betapa besar tekad dan ketulusannya. Sudahkah kau memberikan 1 senpung sebagai hadiah pertunangan? Kurasa. Bahkan 9 yuan. Untuk akta nikah. Dibayar oleh Lingxi Kan. Lihat baik-baik. The film was translated Siapa and aku ini? narrated by M Media. Memberikan penghormatan kepada guru. Terima kasih guru. Murid mengikuti perintah guru dan keluarga. Melakukan perjalanan ke Longjian untuk melamar wanita muda keluarga Xiao Lingxi. Tapi tanpa diduga, bocah ini dengan berani mencuri pengantin dan berulang kali mempermalukan aku. Guru mohon, tegakkan keadilan untuk muridmu. Benar Tetua Qian. Aku bisa bersaksi untuk Tuan Mudahan. Aku juga bisa bersaksi. Ling Yun tidak hanya menghina Tuan Mudahan, tetapi juga mengandalkan keterampilan seni bela dirinya, melukai dan yang Shenren, dan meniru Guru Ilahi Nasional, memasukkan izin masuk Istana Guru Surgawi. Setiap tindakan ini cukup menunjukkan bahwa Ling Yun tidak menghormati Istana Guru Surgawi. Mohon Penatua Qin hukum berat Ling Yun untuk menjunjung martabat Istana Guru Surgawi dan memberikan contoh. Bukan itu yang terjadi Tetua Ken. Jangan tertipu oleh mereka. Tindakan Ling Yun, semuanya dipaksakan padanya. Tetua Ken tolong demi kamar dagang Tianlong. Maafkan Ling Yun kali ini. Tetua Qin, jika kau masih tidak bisa memaafkan Ling Yun, aku sebagai Presiden Kamar Dagang Tianlong bersedia mengorbankan diriku dan menanggung konsekuensinya untuknya. Ling Yun, sepertinya kau adalah bintang perjamuan hari ini. Katakan padaku, bagaimana aku harus berurusan denganmu? Jadi Qin Baijuan, kau tidak berencana untuk mengakui identitasku di depan umum. Identitas apa yang kau miliki, yang layak aku akui? Yang aku tahu hanyalah, berdiri di depanku, adalah seorang yang melanggar hukum, sembrono, dan kriminal yang arogan, yang telah menghina Istana Guru Surgawi. Menurut hukum Xia Agung, kau pantas mati. Baiklah. Sepertinya selama beberapa tahun, aku pergi seseorang di rumah ini. Lagi-lagi ada orang yang berani mengincar kursi ini. Qin Baijuan, tepat di sini. Kau menginginkan posisiku. Tidak semudah itu. Trik apapun yang kau punya, silakan keluarkan. Ling Yun, kau lancang. Keluarga Liku tidak akan MENTOL-ERMO. Segera mobilisasi seluruh Buddha rumah dan tentara pribadi keluarga Liku ke Hotel Longjian. Dan keluarga Chenku juga tidak akan MENTOL-ERMO. Segera mobilisasi seluruh Buddha rumah dan tentara pribadi ke Hotel Longjian. Keluarga Yangku mendukung Penatua Qin. Segera mobilisasi seluruh Buddha rumah dan tentara pribadi keluarga Yang ke Hotel Longjian cepat datang. Ling Yun, apa yang sedang kamu lakukan? Keluarga Longjiang, budak rumah, dan tentara pribadi. Jumlahnya mencapai 4 juta. Pasukan keluarga Xiaoku dalam pertempuran tadi malam hampir sepenuhnya hilang. Namun, jika mereka benar-benar berani membuat masalah, wanita tua ini pasti akan menggunakan bilah pembantai surga di surga tua untuk memberi mereka pelajaran. Bahkan bila pembantai surga hanya bisa membunuh puluhan ribu, masih ada ratusan ribu yang tersisa. Bagaimana kalau aku mengirim 1 juta pasukan di perbatasan? Dewa Perang Lingxi, hati-hati dengan ucapanmu. Ribuan pasukan di tanganmu adalah senjata terpenting negara. Penggunaan pribadi dilarang keras. Jika beberapa penjahat melaporkan ini kepada raja, kau akan tamat. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya membiarkan mereka menindas kita. Ling Yun, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak punya sopan santun? Sudah saatnya seperti ini dan kamu masih makan. Masalah kecil ini. Jangan takut, Lingxi. Apa kau tidak tahu? Guru Surgawi Hon. Buat panggilan, dan panggil dia kemari.
Sekarang keluarga Xiaoku dalam masalah besar. Kita hanya bisa meminta bantuan guru surgawi Hong. Long Sihai, dia sebagai Gubernur Longjian. Masalah kecil ini, bisakah kau menanganinya? The film was Yang Mulia Guru translated Ilahi Nasional, and aku narrated akan by mengerahkan M Media. pengawal gubernur. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Tuan Surgawi tua, kau bisa menutup jaringnya. Guru surgawi dan pekerjaan baru Guru Ilahi Nasional. Kalau begitu mari kita lakukan. Bocah tanya itu Lin Yun. Aku harus berurusan dengannya nanti. Merangkul istri cantiknya dan menikmati dirinya sendiri. Membuat orang tua ini membersihkan kekacauannya. Tuan Surgawi tua, Guru Ilahi Nasional ini disebut mencintai negara, tetapi lebih mencintai kecantikan. Selamat tinggal. Ling Yun, apa kau lihat? Sekarang seluruh Longjian melihatmu sebagai musuh. Jadi bagaimana jika kau seorang petarung yang baik? Bisakah kau melawan lusinan keluarga elit Longjian yang bergabung? Bisakah kau melawan 4 juta budak rumah dan tentara pribadi? Hanya 4 juta sampah. Apa yang perlu ditakutkan? 3.000 pengawal gubernurku dilengkapi sepenuhnya dan terlatih dengan baik. 100 orang sekalipun bukan masalah. Menghadapi 100 orang masing-masing, itu seperti belalang menghadang kereta. Apa kau yakin 3.000 penjaga Anda bisa datang? Han Yoming, apa maksudmu? Paman, segera mencabut jabatan Long Sihai sebagai gubernur Longjian. Paman Tuan Mudahan. Bukankah itu Tuan Wang Kepala Balai Sia Agun? Itu orang besar yang bisa mencapai surga. Alasan keluarga Hair menjadi keluarga pertama di Shangqing adalah karena kedudukan Tuan Wang yang kuat di istana. Tuan Wang telah mengabdi lebih dari 10 tahun dan mendapat kepercayaan besar dari Kaisar Long Sihai. Hanya seorang gubernur Longjian. Tentu itu hak Tuan Wang untuk memutuskan. Long Sihai, apa kau dengar itu? Inilah yang terjadi jika kau memilih pihak yang salah. Long Sihai, kau dipecat. Cepat ke Shangqing untuk menerima hukumanmu. Long Sihai telah dipecat. Jadi mulai sekarang Longjian adalah milikmu, Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Li, apakah Anda bingung? Masih saja kau panggil Tuan Muda Zhao. Anda harus memanggilnya gubernur. Benar-benar. Salam gubernur. Salam gubernur. Salam gubernur. Tahan dulu semuanya. Tidak perlu seperti ini. Aku belum mengambil alih jabatan gubernur. Lagi pula, keluarga Xiaoku masih memiliki urusan keluarga yang harus diurus. Kukatakan pada kalian semua, benar-benar pandai merayakan terlalu cepat. Xiao Yiming, bagaimana jika kau tidak menjadi gubernur Longjian? Bagaimana kau akan menanganinya? Kalian tidak berguna. Sudah sekarat, masih saja omong kosong. Dengan reputasi Tuan Muda Xiao dan status di Longjian, siapa lagi yang bisa bersaing dengannya? Tepat sekali. Sebentar lagi, keluarga top Longjing berkumpul. Akan meratakan tempat ini. Saat itu semua yang telah Anda lakukan hari ini akan dipertanggungjawabkan. Ketua Qin telah menjatuhkan hukuman mati kepada Anda. Anda tidak punya ruang untuk bermanuver hari ini. Begitu ya? Sayang sekali. Qin Baijuan belum memiliki wewenang untuk menghakimiku. Ling Yun. Dia hanya ingin menyesal. Tidak menyesal bekerja sama dengan Long Sihai menjadi bonekanya. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Ini sepenuhnya salahmu. Tak peduli kau permalukan aku. Aku tetap tidak ingin kau mati di sini. Ling Yun, bangunlah. Ungkapkan tindakan Long Sihai. Berlutut di hadapan tetua Qin dan mengaku semuanya masih punya jalan kembali. Wei Xinyi, kau benar-benar lancang. Siapa yang memberitahumu bahwa aku melakukan semua ini untuk membuatmu menyesal? Adapun berlutut dan mengaku pada Qin Baijuan, kau tanyakan padanya. Aku berani berlutut. Apa dia berani menerima?
Apa yang tidak berani kulakukan? Hal-hal telah sampai pada ini. Di dalam istana guru surgawi, aku telah sepenuhnya mengendalikan situasi. Semua orang hanya tahu bahwa aku adalah ketua agung, tetapi mereka tidak tahu siapa kau Lingyun. Bahkan perjamuan Tuan Surgawi dapat dimulai kembali hanya dengan satu kata dariku. Hari ini, selama kau mati di sini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Komandan Chen dan komandan yang telah tiba melapor kepada Patriark. Pasukan pribadi keluarga Che telah berkumpul dan markas menunggu perintah. Keluarga yang telah berkumpul dan markas menunggu perintah. Lingyun, apa kau lihat? Kau melawan seluruh Longjian. Kau bahkan melawan seluruh istana guru surgawi. Hari ini, di luar hotel kecil ini, tidak hanya ada 4 juta pasukan bersenjata lengkap, tetapi ada juga 8.000 Grandmaster dari istana guru surgawiku. Bahkan jika Tianxi tua masih hidup, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Jangan bicara omong kosong. Tuanku masih hidup. Siapa bilang dia sudah mati? Dia sehat walafiat sekarang. Hanya tidak tahu di mana. Biar ku beritahu. Jika tuanku tahu, kau melakukan hal yang keterlaluan ini, dia akan menjadi orang pertama yang bergegas keluar dan menghamburkan abumu. Berhenti mencoba menakutiku. Tuan Surgawi tua diracun saat itu. Jangan pikir aku tidak tahu. Jika kau pintar, kau akan menyerah padaku. Mungkin jika suasana hatiku baik, aku akan mengampuni hidupmu. Qin Baijuan. Hanya aku yang tahu tentang tuanku yang diracun waktu itu. Bagaimana kau tahu bahwa kau yang meracuninya? Omong kosong. 4 juta pasukan Longjian, 8.000 Grandmaster dari istana guru surgawi dengan anak ini mengabaikan hukum, bertindak sembarangan, dan menghina istana guru surgawi. Menurut hukum Xia Agun, dia harus dieksekusi. Semuanya, serang. Qin Baijuan, kau tidak menghormati guru ilahi nasional, mengabaikan hierarki, dan mencoba memberontak. Kejahatanmu sangat keji. Apakah kau bersalah? Guru Surgawi Hong, akhirnya kau datang. Jangan panik Dewa Perang Lingxi. Aku di sini untuk menegakkan keadilan. Dengan aku di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Pertunjukan yang cukup bagus. Bahan pakaian ini cukup bagus. Itu benar-benar terlihat seperti perannya. Mungkinkah dia juga seorang aktor yang disewa oleh Long Sihai? Tuan Muda Li benar. Long Sihai, kau benar-benar tidak tanggung-tanggung. Tidak hanya menyewa seseorang untuk meniru guru ilahi nasional, tetapi juga guru sejati pemegang segel. Selanjutnya, apa kau akan membawa Tuan Surgawi tua ke sini juga? Tuan tua memang akan segera tiba. Tapi kalian berdua, bisakah kau lihat? Itu sulit dikatakan. Kau berani memukulku. Apa kau tahu siapa aku? Aku tidak punya minat pada identitas orang mati. Ketua Qin, orang ini tidak hanya meniru guru sejati pemegang segel, tetapi juga berani memukul kami. Kau harus membela aku dan Tuan Muda Shao? Sesepuh Qin, Hong Shizi, kita sudah menjadi kawan selama bertahun-tahun. Aku ingin mengingatkanmu, memihak tim yang salah bisa berakibat fatal. Dia benar-benar dari istana guru surgawi, guru sejati pemegang segel. Semuanya berakhir. Aku telah menyinggung guru surgawi Hong. Apa yang harus kulakukan? Tuan Muda Li, Tuan Muda Zhao, jangan takut. Ketua Qin, statusnya jauh lebih tinggi daripada guru surgawi Hong. Selama kita berpegang pada paha Tetua Qin, kita pasti akan baik-baik saja. Qin Baijuan, selama bertahun-tahun ini, kau di istana guru surgawi telah merajalela membeli hati orang dan membentuk kelompok-kelompok. Aku bisa saja mengabaikan semua itu, tapi seharusnya tidak. Jangan pernah seharusnya begitu lancang sampai mengarahkan pandanganmu pada posisi guru ilahi nasional. Apel, Lingyun benar-benar guru ilahi nasional. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Aku telah menyinggung guru ilahi nasional. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Lingyun, jadi kamu benar-benar guru ilahi nasional. Aku tahu itu, pria yang menjadi incaranku Su Qingkung. Tidak mungkin orang biasa. Su Qingkong, apa maksudmu? Lingyun adalah suamiku. Seseorang, siapkan pakaian baru untuk guru ilahi nasional. Salam 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 Guru Ilahi Nasional. Bangkit, Terima kasih Guru Ilahi Nasional. Qin Baijuan. Apa kau menyadari kejahatanmu?
Kejahatan apa yang telah kulakukan? Qin Baichuan, kau menghina guru ilahi nasional, mengabaikan hierarki, dan merencanakan pemberontakan. Kejahatanmu sangat keji. Apakah kau mengaku? Hong Shizi, izinkan aku bertanya padamu. Berapa tahun kita berdua berada di Istana Guru Surgawi? Mengapa kau menanyakan ini? Jawab aku. Kau 40 tahun, aku 30 tahun. Sebelum itu, apakah kita berdua melayani Istana Guru Surgawi dengan tekun dan tak pernah berani malas? Itu benar. Kau Qin Baichuan, mampu mendapatkan pengakuan guru tua, menjabat tetua agung. Tentu saja kau sangat mampu. Yang terbaik di antara kami. Ya, kau mengakuinya sendiri. Aku Qin Baichuan sangat mampu, dan telah rajin, dan sungguh-sungguh, selama separuh hidupku. Tapi atas dasar apa? Dia seorang bocah kecil yang tidak tahu apa-apa, bisa menginjak kita berdua. Apakah itu hanya karena dia adalah murid guru surgawi tua, sehingga dia bisa mewarisi posisi guru ilahi nasional? Aku bertanya padamu, atas dasar apa Qin Baichuan kau sudah melewati batas posisi guru ilahi nasional? Diwariskan sesuai dengan mandat zodiak, bukan sesuatu yang bisa kau idam-idamkan. Betapa menggelikan, posisi guru ilahi nasional ini tidak dipegang oleh yang mampu, tidak juga oleh yang berbudi luhur, tapi oleh apa? Omong kosong warisan mandat zodiak. Kau mungkin mengakuinya, tapi aku Qin Baichuan tidak. Ling Yan, apakah kau berani bersaing denganku? Mari kita lihat siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih memenuhi syarat untuk duduk di posisi itu. Qin Baichuan, kau kurang ajar. Mundur. Qin Baichuan, apa yang ingin kau pertandingkan denganku? Istana Guru Surgawi kami mengurus pusat pemerintahan Xia Agung dan melindungi dari serangan barbar luar. Dahulu kala, Guru Surgawi tua mengikuti Kaisar Wu dalam ekspedisi selatan dan utara, membangun prestasi militer yang luar biasa. Jika kita harus bersaing, itu secara alami akan menjadi kompetisi kekuatan magis. Aku punya jurus bernama lagu perpisahan 7 senar. Jika kau bisa menahannya, aku akan mengakui posisimu sebagai guru ilahi nasional. Bagaimana bocah? Apakah kau berani? Paman bela diri agung jangan. Lagu perpisahan 7 senar Qin Baichuan adalah keterampilan unik ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan guru surgawi tua harus untuk sementara menghindari ujungnya. Kekuatannya sangat besar. Bahkan kau berpikir, aku akan kalah. Aku Jika aku tidak berani menerima tantangan hari ini, bagaimana semua orang di Istana Guru Surgawi akan melihatku? Bagaimana Kaisar akan melihatku? Bagaimana dunia akan melihatku? Qin Baichuan, karena kau menantangku dengan musik, aku akan menerima tantanganmu dengan musik, sehingga kau dan seluruh dunia akan benar-benar yakin. bagus. Pembawaan ini akhirnya menyerupai seorang guru ilahi nasional. Bawakan aku Guqian. Tuan Mudahan, antara Ling Yuang dan Tetua Qin, siapa yang lebih unggul? Jangan khawatir, guruku masih memiliki jurus pamungkas yang belum dia gunakan. Ling Yan pasti tidak akan mampu menahannya. Keterampilan yang menggetarkan guru ilahi nasional. Sekarang terimalah jurus terakhirku, tangisan Phoenix di Kishan. Bagaimana bisa kau sekuat ini? Mengapa aku tidak bisa sekuat ini? Apa kau tahu bahwa 5 tahun lalu tuanku diracun parah dan kehilangan semua seni bela dirinya? Kebetulan sekali 8 negara menyatu. Xia Agung kita berada dalam bahaya besar. Akulah yang membendung arus dan memukul mundur musuh sejauh ribuan mil. 5 tahun lalu, bukankah itu guru surgawi tua yang bertarung sambil terluka, diracuni gas berbahaya, dan diambang kematian, yang tidak punya pilihan selain mewariskan jabatannya kepadamu, bukan? Begitu tuanku diracun, musuh asing menyerbu. Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Ada pengkhianat di dalam barisan kami. Oleh karena itu, aku sengaja menyebar hoax kematian tuanku dan bermain bodoh, memasang sandiwara, mencintai tahta, lebih dari kecantikan. Semua ini adalah untuk memancingmu keluar, pengkhianat terbesar dari semuanya. Apa?
Ketua Qin adalah pengkhianatnya. Hei ibu, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah kita benar-benar memilih pihak yang salah? Apel, apakah kau mencoba memberontak? Pengkhianat atau bukan? Apa bedanya? Di istana kekaisaran, yang penting adalah pemenang dan yang kalah. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Maka tentu saja tidak ada yang akan tahu tentang pengkhianat itu. Apakah ada cara bagi Tuan Muda Xiao untuk membalikan keadaan? Tentu saja, semuanya lihatlah. Diagram rahasia surgawi Xia Agung. Xiao Yiming, bagaimana bisa kau mengeluarkan diagram rahasia surgawi Xia Agung? Ini sebenarnya diagram rahasia surgawi Xia Agun. Ini adalah pusaka tua keluarga Xiao, Xia Agun. Dikatakan bahwa itu menyeksa dewa jahat Dong Yin, Raja Iblis Surgawi. Maman, dahulu kala, Tuan Surgawi tua dan Raja Iblis Surgawi bertarung selama 10 hari 10 malam. Mengandalkan bilah pembantai surga, dia akhirnya mengalahkan Raja Iblis Surgawi dan menyegelnya di dalam diagram rahasia surgawi Xia Agun. Dititipkan pada keluarga Xiao. Dengan diagram rahasia surgawi Xia Agun, Ling Yun pasti akan mati, dan guruku akan menguasai istana guru surgawi dan menjadi guru ilahi nasional yang baru. Kalian semua adalah menteri yang mengikuti naga. Hormat kepada guru ilahi nasional. Hidup guru ilahi nasional. Hidup guru ilahi nasional. Salam untuk guru ilahi nasional. Xiao Yiming, kau sangat berani. Berani mengambil diagram rahasia surgawi Xia Agung. Bantu orang jahat. Apa kau tidak takut dicabik 5 kuda setelah mati oleh leluhurmu? Nenek zaman sudah berubah. Kau harus belajar menerima kenyataan. Ketua Qin adalah guru sejati dari istana guru surgawi, orang yang harus diikuti oleh keluarga Xiao kita. Apakah kamu merayakan terlalu dini? Karena kamu memiliki diagram rahasia surgawi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah menang? Ling Yun, aku akui kau kuat. Tapi seberapapun kuatnya dirimu, bisakah kau lebih kuat dari gurumu? Kekuatan Raja Iblis Surgawi sangat besar, melampaui pemahamanmu. Kecuali, kau bisa menggunakan jurus pamungkas gurumu, bilah pembantai surga. Jika tidak, kau mustahil menang lawan Raja Iblis Surgawi. Bukankah itu hanya satu jurus? Bilah pembantai surga, panggil Raja Iblis Surgawi. Dan lihat, apakah aku bisa menggunakannya. Ling Yun, berhenti menyombongkan diri. Tuan Surgawi tua berkultivasi sifat abadi dibudidayakan selama 100 tahun. Sebelum menguasai bilah pembantai surga, di usia mudamu, bagaimana mungkin kau bisa mencapai alam Tuan Surgawi tua? Apa kalian semua sudah lupa? Dalam perintah kepala keluarga Xiaoku, masih ada bilah pembantai surga tersegel milik Tuan Surgawi tua. Nenek, kau tidak benar-benar berpikir aku akan membuat kesalahan sebesar itu kan? Aku melepaskan bilah pembantai surga itu sejak lama. Sekarang, setelah Tuan Surgawi tua meninggal, di dunia ini tidak ada lagi yang bisa menghentikan Raja Iblis Surgawi. Bagaimana ini mungkin? Xiao Yiming, sebelum aku seharusnya tidak membesarkanmu. Nyonya tua, jangan khawatir. Bukankah itu hanya satu jurus? Bilah pembantai surga. Siapa bilang aku tak bisa pakai itu? Ling Yun, aku menyarankanmu untuk tidak memaksakannya. Menyerahlah sekarang. Dan aku berjanji, hanya akan menghapus kekuatanmu. Aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, kau akan menjadi hidangan penutup Raja Iblis Surgawi. Bukankah kamu tadi yakin akan kemenangan? Mengapa kamu menyerah sekarang? Mungkinkah kamu takut setelah memanggil Raja Iblis Surgawi? Kamu tidak akan bisa mengendalikannya, dan dia akan berbalik melawanmu. Kau, bagaimana mungkin aku kehilangan kendali atas Raja Iblis Surgawi? Baiklah, karena kau bersikeras mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. The film was translated and narrated by M Media. Yaki, berapa lama kau akan menonton sandiwara ini? Baik Qin Baijuan, aku tidak pernah menyangka kamu akan berkolusi dengan para berandal Sakura. Sekarang kejahatanmu, termasuk tuduhan lain, mengkhianati Xia Agung,
dan berkolusi dengan musuh asing. Dengan membunuhmu, aku akan menjadi guru ilahi nasional. Di dunia ini, siapa yang bisa menghakimiku? Yaki serang. Semua Junin bentuk formasi. Setelah 100 tahun, akhirnya aku melihat cahaya siang lagi. Siapa yang memanggilku? Raja Iblis Surgawi. Aku memanggilmu. Bagus. Sebagai hadiah, aku akan memberimu hadiah simbiosis. Bebaskan. Kau adalah lawanku. Pada dirimu aku mencium bau busuk orang tua itu. Orang tua yang kamu bicarakan adalah guruku. 100 tahun yang lalu, guruku mampu menyegalmu. Dan hari ini, aku akan mengubahmu menjadi abu. Aku telah berkultivasi di diagram rahasia Sia Agun selama 100 tahun. Bahkan gurumu berada di bawah perhatianku. Apalagi anak ingusan sepertimu. Ada pepatah lama di Sia Agun. Pewarna nila dari tanaman nila, tapi lebih biru. Raja Iblis Surgawi. Kamu bukan manusia. Kamu tidak pantas berada di alam manusia. Kembalilah ke tempat asalmu. Bilah pembantai surga. Kau sungguh benar-benar tahu pedang pembunuh langit. Guru. Tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kau begitu kuat? Kamu menganggap aku menjadi guru ilahi nasional karena hubunganku dengan guruku. Tentu saja kamu tidak akan mengakui kekuatanku. Manusia hanya percaya apa yang mereka inginkan untuk dipercaya. Dan kamu dibutakan oleh prasangkamu sendiri. Tidak bisa melihat kebenaran. Qin Baijuan, kamu telah kalah. Tidak. Aku belum kalah. Aku tidak akan pernah kalah. Lingyon, hati-hati. Siapa yang berani menyentuh Muriko? Bagaimana? Salam Tuan Surgawi Tua. Salam Tuan Surgawi Tua. Salam Tuan Surgawi Tua. Guru, apa yang kamu lakukan di sini? Kudengar kau akan menikah hari ini. Jadi ini istri Muriko. Lumayan. Pasangan yang langka dan sangat tutup. Terima kasih Guru Surgawi. Kau bocah. Akhirnya kau punya selera yang bagus. Sudah aku bilang bahwa istrimu yang sebelumnya bukanlah orang yang baik. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Ayo guru, mari kita tidak membicarakan itu sekarang. Guru, lihat ada begitu banyak orang di sini. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Jangan khawatir. Gurumu ada di sini untuk membereskan kekacauanmu. Atas perintah yang mulia. Atas perintah yang mulia. Atas mandat surga, Kaisar Sia Agung memutuskan, Guru Ilahi Nasional Lingyan telah menghukum pengkhianat di dalam dan membunuh musuh di luar, menaklukkan iblis dan monster, dan memperluas pengaruh ke seluruh negeri. Dia dengan ini dianugerahi gelar Raja Setara, berbagi kehormatan yang sama dengan Kaisar, dengan dekret kekaisaran. Terima kasih yang mulia. Guru Ilahi Nasional, terima dekret ini. Han Yoming, kau bersekongkol dengan Qin Baijuan untuk membawa musuh asing ke negeri kita, mencoba menggulingkan istana Guru Surgawi. Apakah kau bersalah? Kasim? Mohon ampuni nyawaku, ampuni aku. Aku tahu aku salah. Mohon Kasim demi keluarga Han. Di Shangqing, kontribusi selama bertahun-tahun. Ingatlah jasa itu. Ampuni nyawaku. Han Yoming, kejahatan pengkhianatanmu, menurut hukum Sia Agung, akan dihukum mati. Kasim, benarkan.
Pelindung guru surgawi itu benar. Baiklah, kalau begitu. Keluargahan. Kejahatan pengkhianatan. Seseorang, Shrek Han Yo Ming turun. Interogasi dia secara menyeluruh. Lihat apakah keluargahan punya orang lain yang terlibat. Semua yang terlibat. Dan mereka yang tahu tetapi tidak melaporkan akan dihukum dengan kejahatan yang sama. Kasim? Aku dianiaya. Kasim? Bocah ini ingin bermalas-malasan lagi. Bagaimana ini bisa disebut bermalas-malasan? Seperti kata pepatah, malam musim semi seharga 1000 emas. Muridmu ini baru menikah. Tentu saja aku ingin bersama pengantinku dan menikmati waktu kita bersama. Kau, Ayo pergi. Nenek. Lingxi dan aku akan pergi duluan. Selamat tinggal guru ilahi nasional. bocah. Jangan lupa untuk kembali ke istana guru surgawi.